Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Ada sukacita pagi ini, amin. Saya juga ingin menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah. Kiranya damai sejahtera Allah dan hadirat Allah memenuhi Bapak Ibu juga yang ada di rumah. Mari kita persiapkan hati kita untuk beribadah pagi hari ini. Sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi ini Tuhan, di mana kami boleh ada di rumah-Mu, di mana kami boleh Tuhan ada dalam hadirat-Mu. Kami mau satukan hati kami menaikkan pujian syukur kami kepadamu. Sebab besar setiamu dalam hidup kami. Sebab engkau baik dan pertolonganmu sungguh membuat kami terkagum-kagum Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru. Dan kami akan mulai ibadah kami. Biarlah ibadah kami menyenangkan hatimu. Kami berdoa hadirat Allah memenuhi kami. Kami berdoa pengurapan baru turun atas setiap kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan. Kami mau persembahkan ibadah kami pagi ini dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap memuji dan menyembah Engkau. Yang siap memuji dan menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari datang ke bait-Nya dengan hati yang penuh ucapan syukur. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah pada Tuhan sebab Dia baik. Amin. Untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Mari yang bersyukur kepada Tuhan sama-sama naikkan pujian ini. Katakan, datanglah ke bait-Nya dengan ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Lambaikan tanganmu, yes, pada Tuhan sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan sebab Dia baik. Bahwasanya selamanya kasih setianya. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita. Bersyukurlah kepada Tuhan. Katakan Dia Allah yang baik. Amin. Kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan sebab Dia baik. Kawasannya selamanya kasih sesat. Sekali lagi katakan, bersyukurlah pada Tuhan sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya
setianya, bahwasanya tuh selama, bahwasanya tuh selamanya kasih setianya. Sama-sama katakan dan percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Bersyukurlah, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita percaya sesuai dengan Amsal berkata, jika engkau tawar hati pada waktu kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Dan saya percaya setiap kita yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, kita memperoleh sukacita dari Tuhan, dan itu adalah kekuatan jiwa kita. Amin. Yang setuju katakan amin. Berikan sekali lagi tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Janjinya ya dan amin. Ya, sama-sama. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelor. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai semuanya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Kiranya sukacitamu Tuhan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai, di tengah badai. Kasih itu Tuhan tidak pernah berakhir. Amin. Jangan lupa sukacita, saksikan kuasanya di tengah badai. Yang mau katakan haleluya. Oh, kau ada dalam. Jika Tuhan ada di dalam kita, tidak akan patah semangatku. Yeah. Surga nyata penuhiku. Nyatakan lagi sukacitamu, katakan haleluya. Amin. Kau ada dalam hatiku, nyatakan imanmu, katakan di hadapan Tuhan. Ya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu karena sukacitamu Tuhan. Sukacita surga nyata lebih lagi. Haleluya. Kami mau tetap bersukacita di dalam-Mu Tuhan, karena Roh-Mu ada di dalam hidup kami. Takkan hilang kekuatanku. Sorak bagimu, sukacita surga nyata
kita duduk kembali, coba tengok kiri kananmu, wajahnya sudah ada belum sukacita? Saya percaya setiap kita dipenuhi dengan sukacita surga pagi ini, amin. Saya persilakan duduk kembali Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita terima firman Tuhan. Bapa, Engkau sungguh Allah yang setia. Kau menyediakan, mencukupkan apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan percayai, itu yang kami pegang Tuhan. Haleluya. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia.
setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Mari sembah Dia, kau setia. Haleluya, Allah yang setia kami sembah, kami muliakan Engkau Yesus, Tuhanku. Terima kasih Yesus. Haleluya. Shikaralarayaramo, shikaralamasane. Haleluya. Engkau ajaib, Engkau mulia. Terima kasih, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Terima kasih Tuhan. Setia kamu, Kau Allah yang setia bagi kami Tuhan. dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus, Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Saya undang kita semua bangkit berdiri, katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih. saya serahkan hambanya. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, kau setia.
setia. Oh, haleluya. Engkau Bapa yang setia. Engkau Bapa yang penuh kasih atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaanmu yang sempurna atas setiap kehidupan kami. Kalau hari ini kami boleh beribadah kepadamu, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau baik atas setiap kami Tuhan. Engkau yang selalu menuntun setiap kehidupan kami. Hari demi hari, langkah demi langkah kami. Sehingga kami tidak mudah terjatuh. Tapi apabila kami jatuh, Engkau mengangkat kami kembali dan menuntun kami kembali untuk terus berjalan bersamamu Tuhan. Sampai kami boleh menyongsong kedatangan-Mu ya Tuhan. Makasih Tuhan, kami bersyukur segala kebaikan-Mu Tuhan. Kalau hari ini kami mau belajar untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, merenungkan dalam setiap hati di pikiran kami, dan kami mau lakukan itu dalam setiap kehidupan kami, agar hidup kami terus mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, semakin sempurna di dalam Engkau, layak di hadapan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu urapi hamba-Mu Tuhan yang serba terbatas ini, untuk boleh kami menyampaikan kebenaran firman-Mu, menjadi berkat bagi setiap jiwa-jiwa yang mendengarkan. Engkau memberkati setiap jemaat-Mu, buka hati mereka, lembutkan hati mereka untuk boleh ditaburi setiap kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh bersama-sama menerima berkat surga yang daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk menerima berkat firman-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Salam semuanya. Ya, minggu ini kita akan belajar bagaimana kita hidup berjaga-jaga di akhir zaman ini ya. Silakan ditampilkan ya, berjaga-jaga di akhir zaman. Nah, kita akan buka di dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13. Kalau bisa ditampilkan ayatnya silakan tampilkan di layar. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ya, Tuhan Yesus selalu menggunakan perumpamaan dalam menjelaskan tentang kedatangannya. Ya, di sini dikatakan pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ya, kalau kita bicara tentang kerajaan surga, ini bicara tentang kuasa, tentang otoritas. Ya, yang memerintah kehidupan setiap orang percaya. Ketika orang percaya menyerahkan diri, hidup di bawah otoritas kuasa Allah di dalam Roh Kudus, maka kita hidup di dalam kerajaan Allah. Ya. Ini yang saat ini kita jalani. Ya. Oleh sebab itu orang percaya itu harus dapat menghadirkan kerajaan Allah di dalam kehidupannya, yang akan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita, baik itu di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah lingkungan di mana kita berada, di pekerjaan, di tempat studi kita, dimanapun kita berada, sehingga di situ ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Kalau kita bicara tentang kerajaan surga secara rohani. Tetapi nanti ketika kedatangan Tuhan yang kedua kali, di awan-awan permen mengangkat orang-orang percaya, itulah kedatangan Tuhan yang kedua kali, nanti akan secara fisik Tuhan hadir untuk memerintah kita semua. Ya. Bersama-sama dengan kita. Ya. Jadi kita bicara sekarang adalah bagaimana kita hidup di dalam otoritas kuasa Allah melalui Roh Kudus. Ya. Sehingga kita menjadi orang-orang yang benar-benar membawa dampak dalam setiap kehidupan ini. Dan sini katakan seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ya. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Ini adalah gambaran jemaat Tuhan, orang-orang percaya. Ternyata ada orang-orang percaya yang memang bodoh dan ada orang-orang percaya yang bijaksana. Ya. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Ya. Jadi dijelaskan di sini bahwa yang bodoh ini tidak membawa pelita tapi tidak membawa minyak untuk persediaan. Nah, kalau kita melihat bahwa bodoh di sini adalah bodoh karena mereka tidak mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Apa yang harus dipersiapkan untuk menyongsong mempelai laki-laki? Ya, tentunya mereka karena sudah menjadi adat kebiasaan, tentunya mereka penyambut
mempelai pria ini pasti tahu apa yang harus dipersiapkan, ya. Ketika mereka mempersiapkan pelita sebagai penerang, apa yang harus dipersiapkan? Tentu mereka mengerti itu, ya. Nampaknya mereka masa bodoh dan nggak mau tahu, ya. Menganggap hal itu menyepelekan sesuatu, ya. Jadi inilah orang-orang yang bodoh, tidak mau belajar, tidak mempersiapkan diri dengan baik, ya. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Orang-orang yang bijaksana itu berpikir jauh ke depan, mempersiapkan segala kemungkinan yang ada, ya, sehingga ketika sesuatu terjadi dia memiliki persiapan, ya. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang, juga mengantuklah mereka semua lalu tertidur, ya. Karena ternyata mempelai laki-laki ini datangnya terlambat, ya, sehingga mereka menunggu lama dan akhirnya tertidur. Waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Ya. Jadi ketika mempelai laki-laki itu datang, semua bangun. Tetapi dilihat bahwa pelitanya masih menyala, tetapi minyak yang sedia di pelita itu tinggal sedikit dan nggak mungkin cukup untuk menyambut mempelai laki-laki, ya. Yang bijaksana bisa menambahkan minyak ke dalam pelita itu, tetapi yang gadis yang bodoh tidak bisa karena tidak ada persediaan dan meminta kepada gadis-gadis yang bijaksana. Jawaban gadis-gadis yang bijaksana kita tahu, mereka tidak dikasih, ya, karena nanti nggak cukup kalau kita bagi dua dan kita nggak bisa menyambut mempelai laki-laki, ya. Dia memiliki hikmat, perhitungan, ya, memperhitungkan segala sesuatu. Ini bukan bicara tentang gadis-gadis yang bijaksana ini tidak memiliki kasih, tidak, ya. Karena keselamatan itu tergantung dari diri kita sendiri, tidak tergantung dari orang lain. Bagaimana kita mempersiapkan diri untuk kita bisa selamat dan masuk ke dalam kerajaan surga, hidup dalam kerajaan surga, tidak tergantung dari orang lain. Saya yakin ketika mereka mempersiapkan acara ini, tentu sudah di briefing, ya, sudah dikasih tahu, dan mereka sudah tahu tugas masing-masing. Mereka harus mempersiapkan diri sendiri untuk kepentingan ini. Jadi kita tidak bisa lagi menggantungkan diri kita, keselamatan kita tidak bisa lagi menggantungkan kepada orang lain. Itu tugas kita, ya. Dan nggak mungkin dibagi itu minyak itu, nggak mungkin cukup karena memang sudah diperhitungkan. Jadi beda, ya. Ini tidak bicara tentang kasihan kepada gadis-gadis yang bodoh ini. Tentu mereka sudah dikasih tahu, ya, karena kita nggak bisa menduga kedatangan mempelai laki-laki. Mereka harus mempersiapkan diri, ya. Nah, ini mesti diperhatikan, ya. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke rumah perjamuan kawin, lalu pintu ditutup, ya. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Jadi kita mesti berjaga-jaga, ya. Gadis yang bodoh ketika mereka menghadapi masalah, dia pusing, ya, mesti cari minyak, ya. Tengah malam mungkin sudah ada banyak, ya, toko yang tutup, ya, atau karena bodoh mungkin dia juga nggak ngerti toko mana yang harus dituju pertama, ya. Jadi akan mengalami kesulitan. Oleh sebab itu kita perlu terus mau ditaburi kebenaran firman Tuhan, membuka hati kita mau belajar sehingga kita mengerti kebenaran itu, ya. Karena saya temukan di dalam firman Tuhan,
untuk kita bisa mengerti hal tentang kerajaan surga ini, mau nggak mau kita mesti belajar firman Tuhan. Ya, mau dituntun oleh firman Tuhan. Ya, saya bacakan di dalam Matius 13 ayat 10 sampai 11. Matius 13 ayat 10 dikatakan demikian. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jadi Tuhan Yesus itu banyak mengajar tentang perumpamaan. Jawab Yesus, kepadamu dikaruniai untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Kepadamu. Tuhan Yesus bicara kepada murid-muridnya saat itu. Dan kita tahu, sebagai seorang murid, tentu kita harus mau belajar. Ya, kita semua ini adalah murid-murid Kristus yang mau diajar. Ya, saya baca ulang ya, ayat 11. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Nah, maka ini jelas sekali bahwa sebagai orang percaya, kita ini sebagai murid Kristus harus mau belajar. Ya. Setia. Ya. Kalau kita bicara mempunyai kepadamu akan diberi ini, artinya kita harus setia. Ya. Sering kita mendengar Bapak Gembala katakan setia dengan perkara yang kecil. Kita harus mulai step by step belajar. Ya, merenungkan kebenaran firman, belajar firman sehingga kita mengerti itu. Kalau kita nggak mau, maka kita akan kehilangan kerajaan surga. Ya. Nah, ini penting sekali. Ya. Nah, dilanjut ke PowerPoint. Ya. Oke. Di dalam Matius 25 tadi dikatakan 13, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ya. Nah, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, bertobat dan mau hidup di bawah tuntunan Roh Kudus, artinya kita mau hidup di dalam kuasa otoritas Allah, maka kita harus menjaga hidup kita untuk terus kita diproses hari demi hari semakin sempurna. Hari demi hari, sehingga kita dapat menghasilkan buah dalam kehidupan ini. Nah, kita harus terus berjaga-jaga setiap saat, ya, karena kita tidak tahu akan kedatangan Tuhan. Ya. Nah, berjaga-jaga itu bicara tentang bagaimana kita selalu waspada. Berjaga-jaga bicara tentang bagaimana kita dengan sungguh hati menjalankan tugas dan tanggung jawab. Selalu waspada tadi. Ya. Nah, saya melihat di sebuah YouTube ya, bagaimana seorang prajurit itu dilatih untuk selalu berjaga-jaga. Ya. Selalu siap sedia dalam keadaan apapun. Ya. Nah, saya melihat begini. Dalam kondisi keadaan dia masih istirahat tidur, pagi-pagi bel dibunyikan. Ya. Di situ ada aturan bahwa ketika bel berbunyi, ada sesuatu kondisi emergensi, mereka harus siap sedia, nggak boleh lebih dari 6 menit atau 10 menit, saya agak lupa. Nah, ketika sang pelatih itu membunyikan bel pagi hari, semua masih tertidur, mereka bangun dan kaget karena ada teriakan, ada serangan musuh gitu ya. Jadi para prajurit ini yang sedang dilatih ini semua bangun, mengambil perlengkapannya masing-masing, karena mereka harus dalam waktu sekian menit mereka harus siap sedia dengan segala perlengkapan yang dia miliki, termasuk senjata. Ya. Mereka yang disiplin, bagaimana menempatkan perlengkapannya itu dengan disiplin, sepatu di mana, pakaian di mana, senjata di mana. Begitu keluar mereka siap. Tapi ada yang gugup. Jadi begitu keluar masih pakai celana panjang, baju belum dipakai, senjata kemana, ransel kemana. Ya. Karena mereka tidak berjaga-jaga. Benar begitu ya Pak Torus ya? Iya. Ya. Jadi ini bicara kedisiplinan kita, kesiapan kita dalam menghadapi situasi yang tidak menentu.
Kita harus siap. Oleh sebab itu kita perlu mendisiplinkan diri. Ya, ini penting sekali. Dan kedua, saya melihat juga waktu itu ketika mereka sudah berlatih, lelah, kemudian diberi waktu untuk istirahat. Sang pelatih ingin tahu, kan seorang prajurit tentara itu kan harus selalu siap dengan senjatanya. Bagaimana seorang prajurit kalau kehilangan senjata? Ya, dia diberi waktu untuk istirahat dan semua tertidur. Saya melihat itu, ya, tertidur, saling bertindian gitu. Ya. Ketika mereka sudah tertidur lelah, sang pelatih mengambil senjatanya. Jadi pada saat tidur, dia sambil pegang senjata gitu. Mereka yang selalu berjaga-jaga, selalu waspada, dia pegangi senjata. Ketika dia pegang senjata, sang pelatih itu mau ambil. Ya, ketika tangannya diangkat, balik lagi dia pegang senjata itu. Tapi ada yang tertidur, ketika tangannya diangkat, diambil senjatanya, tetap tidur dia, nggak peduli. Ya. Ada beberapa yang senjatanya diambil. Ya. Jadi ini gambaran bagaimana kita berjaga-jaga. Ya. Artinya memang dalam kondisi tertentu kita lelah, kita capek, kita perlu beristirahat, tetapi harus tetap waspada. Jangan sampai kita lengah, ya. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang dalam hidup kita. Ya, jadi kalau kita bicara kedatangan Tuhan, itu bisa setiap saat. Secara individu, secara pribadi, Tuhan bisa datang kepada kita, menjemput kita, akhir dari hidup kita. Itulah kedatangan Tuhan secara pribadi. Apakah kita siap? Ya. Secara umum kedatangan Tuhan nanti di awan-awan permaian mengangkat orang-orang percaya, ya, memerintah di langit baru dan bumi baru. Ya, jadi kita mesti siap-siap. Jadi ketika berjaga-jaga ini bicara tentang kesiapan kita untuk menyongsong kedatangannya. Berjaga-jaga juga artinya kita harus siap dalam menghadapi segala situasi, yang keadaan yang genting tadi, ya, dari ancaman pengaruh kuasa kegelapan yang menyesatkan. Karena kita tahu akhir zaman banyak penyesat-penyesat yang akan menyesatkan kita. Kita harus terus berjaga-jaga. Nah, perumpamaan tentang gadis yang bijak dan gadis yang bodoh mengajarkan kepada kita tentang sikap yang seharusnya kita ambil untuk menunggu kedatangan Kristus kembali. Dari 5 gadis yang bijak, kita mendapati prinsip tentang kehidupan berjaga-jaga di akhir zaman. Ya, nah, saya akan lanjutkan. Nah, bagaimana sikap hidup benar di akhir zaman yang mereka contohkan? Ya. Kita harus hidup seturut dengan firman-Nya. Ya. Kita harus hidup seturut firman-Nya. Jadi dikatakan di situ, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Pelita adalah sarana penerang yang disiapkan oleh 5 gadis bijak itu. Bijak untuk menyambut kedatangan mempelai laki-laki yang bisa datang kapan saja. Di Mazmur 119 ayat 105 menyatakan bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan orang percaya. Dengan demikian 5 gadis bijak itu meneladankan hidup yang dilandaskan pada firman Tuhan agar dalam keadaan apapun selalu siap sedia dipimpin oleh firman-Nya. Nah, jadi makanya kita perlu untuk belajar hidup menuruti firman Tuhan. Ya. Nah, banyak orang-orang yang tidak mau menerima firman Tuhan ini. Ya. Saya akan bacakan suatu perumpamaan di dalam Matius 13 ayat 18 sampai 23, ya. Nah, kita bisa baca perumpamaan ini dari ayat 1 sebenarnya, ya. Tapi saya akan lompat langsung, ya, ke ayat yang ke-18, ya. Tidak ada di situ, ya. Nah, tadi dikatakan sebelum saya baca ayat 18, dikatakan di Matius 13 ayat 10 tadi, ayat 11. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Ini kepada murid-muridnya. Oleh sebab itu kepada setiap murid-muridnya,
kepada kita semua, kita harus menyiapkan hati kita untuk siap ditaburi firman Tuhan. Ya, sehingga kita dapat mengerti dan kita bisa berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Di dalam Matius 13 ayat 18 ayat 23 dikatakan demikian. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu, ya. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga. Jadi kita harus mengerti bahwa firman Tuhan itu tentang kerajaan surga. Bukan saja bicara tentang keselamatan, keselamatan yang membawa kita kepada kehidupan di dalam kerajaan surga, di dalam kuasa otoritas ilahi. Itu yang kita pelajari dalam firman ini, ya. Tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi kita jangan sampai memiliki hati seperti tanah yang di pinggir jalan. Ketika firman disampaikan selalu ada penolakan, selalu ada pemberontakan. Ya. Makanya nanti akan iblis yang akan mencuri kita. Ya. Nah, yang berikutnya, benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ya. Maka kalau kita sedang mendengar, ada orang-orang yang ketika mengikuti ibadah itu antusias. Ya, firman Tuhan dia responi, amin, haleluya, puji Tuhan. Tetapi apakah itu benar-benar dia resapi dalam hati? Apakah itu dapat mengubah hatinya? Ya. Dia bersemangat, bergairahnya hanya ketika di gereja. Ketika keluar dia lupakan firman itu. Ya, ada sedikit masalah dengan orang lain, dia menggunakan kekuatannya. Ya, terjadi keributan dan lain sebagainya. Maka kita perlu sekali untuk membuka hati kita, melembutkan hati kita. Ya, jangan hanya 2 jam ini saja kita memperhatikan firman Tuhan ini. Tapi firman Tuhan itu terus harus kita renungkan setiap saat sehingga dapat bertumbuh dan menghasilkan buah. Yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ya. Keadaan kehidupan yang dia hadapi membuat kuasa firman itu menjadi lemah. Padahal firman Tuhan itu berkuasa. Kalau kita sungguh-sungguh mengerti akan kebenaran firman Tuhan, itu cukup untuk buat kita menjalani kehidupan ini dengan berbagai apapun yang kita hadapi. Ya. Saya lanjutkan ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, oleh sebab itu kita perlu benar-benar mempersiapkan hati kita, mendengarkan firman Tuhan. Kita renungkan sungguh-sungguh, kita praktekkan dalam kehidupan ini, ya. Maka kita akan dapat menghasilkan buah dalam kehidupan ini. Dalam hidupnya akan ada kasih, ada pengampunan, ya. Orang yang tidak memiliki buah dalam kehidupannya, saya yakin tidak akan bisa menikmati berkat Tuhan. Yang dikatakan di dalam firman Tuhan, dia akan mengalami damai sejahtera dan sukacita, nggak akan bisa. Apalagi hidup dalam kebenaran akan sangat sulit. Kita harus terima firman itu, hidup dituntun firman, sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu siap sedia menanti kedatangannya untuk kita berjaga-jaga, ya. Yang berikutnya, hidup dipimpin Roh Kudus, ya. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Ya. Nah, lanjutkan. Salah satu gambaran yang muncul di Alkitab untuk menjelaskan Roh Kudus adalah minyak. Ya. Minyak berfungsi sebagai sarana yang mengurapi, memberi wewenang, otoritas, untuk menyembuhkan dan juga untuk menjaga agar api dan pelita tetap menyala. Ya. Hidup dipimpin Roh Kudus akan membuat kita tetap berapi-api meskipun sedang berada di akhir zaman. Kita tahu tanda-tanda akhir zaman, ya, apa saja.
ada banyak peperangan, ya, ada penyesatan, ya, ada penyiksaan, ya, penyakit sampar segala macam, ya, kita alami saat ini, dan berbagai macam kesusahan dan pergumulan. Itu kita bisa baca di 2 Timotius 3 ayat 1-9. Kita nggak perlu baca, ya. Itu bisa direnungkan. Saya temukan di dalam Roma 14 ayat 17-18 dikatakan demikian. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Saya sangat yakin setiap kita ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan taruh Roh Kudus dalam hati kita, yang akan mempertentangkan kehidupan kedagingan kita dengan kehidupan yang menurut kehendak Allah. Mana yang kita mau jalani? Kita mau taat, tunduk kepada otoritas Roh Kudus, di mana kita hidup dalam kedaulatan Allah, atau menurut kedagingan kita? Kita sering terjatuh karena kita masih mengikuti keinginan daging. Ya. Ada hawa nafsu di situ. Tidak mau mengampuni, tidak bisa mengasihi, dan lain sebagainya. Di dalam Galatia 5 ayat 22-23 itu buah roh. Saya yakin ketika kita memiliki buah roh ini luar biasa. Di situ dikatakan ada kasih, sukacita, damai sejahtera, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, luar biasa. Ya. Tetapi apakah kita mau tunduk kepada Roh Kudus? Itu yang menjadi pertanyaan. Ya, di dalam Alkitab banyak sekali digambarkan peran Roh Kudus. Ya. Memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Kita mengerti kebenaran dan membawa hidup kita menjadi benar. Karena kita terus diubahkan hidup ini, semakin memiliki karakter seperti Kristus, ya. Itu di dalam Yohanes 16 ayat 13 dikatakan demikian, ya. Memimpin kita pada seluruh kebenaran, ya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dalam dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kita akan mengerti kebenaran akan masa datang, ya, luar biasa. Ini saya ambil beberapa contoh peran Roh Kudus dalam kehidupan kita, memberikan kepada kita hikmat dan pewahyuan, ya. Gadis yang bijaksana ini milik hikmat dan pewahyuan, sehingga dia tidak mau membagi minyak itu, karena ini hal yang sangat penting dalam hidupnya, ya. Dalam Efesus 1 ayat 17-18 dikatakan demikian, ya. Dan minta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan pewahyuan. Sangat jelas sekali, ya. Kemudian menyertai orang-orang percaya. Ini janji Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus untuk menyertai kita semua, ya. Kemudian yang berikut, menjadi penolong bagi kita semua. Ada banyak hal, ya. Dikatakan di dalam Roma 8 ayat 13 demikian, ya. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati, ya. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhnya, kamu akan hidup. Membawa kita hidup, menikmati berkat Tuhan, menikmati surga di dunia ini dan sampai kekekalan nanti. Akan menolong kita. Oleh sebab itu kita perlu tunduk pada Roh Kudus, peka di dalam hati kita, ya. Ketika sesuatu terjadi dalam hidup ini, benar-benar minta tuntunan Roh Kudus. Apa yang harus kita perbuat? Jangan sampai kedagingan kita, keinginan kita yang akan menyeret kita nanti dalam kehidupan yang semakin jauh dari Tuhan, ya. Ya, berikutnya, ya. Hidup intim dengan Allah, ya. Dikatakan di situ di dalam Matius 25 ayat 12, tetapi Ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Tuhan mengenal orang-orang yang mengasihinya adalah orang-orang yang melakukan
firman Tuhan. Tapi orang-orang yang tidak melakukan firman Tuhan, Tuhan tidak kenal. Jadi kalau saudara ingin dikenal Tuhan, saudara setia dengan firman-Nya, lakukan firman Tuhan. Ya. Gadis-gadis yang bodoh tidak dikenal oleh Tuhan. Hal itu menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki pengenalan dan keintiman dengan Tuhan. Ya. Di tengah keadaan akhir zaman yang penuh tantangan, kita dipanggil untuk semakin memiliki keintiman dengan Tuhan, agar senantiasa mendapat kekuatan yang baru di dalam Dia. Oleh sebab itu, kita perlu intim dengan Tuhan di dalam kehidupan ini, ya. Bersekutu dengan Tuhan lewat misbah doa saudara, lewat doa pribadi saudara bersama keluarga, membangun keintiman dengan Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita untuk kita menghadapi kondisi keadaan di akhir zaman ini. Nah, gambaran tentang keintiman kita dengan Tuhan itu kita bisa baca di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 tentang pokok anggur. Ya. Saya bacakan saja ya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ya, jadi kita mesti tinggal di dalam Kristus. Artinya kita menghidupi firman-Nya. Maka Kristus akan ada di dalam diri kita. Tuhan akan mengenal kita. Dan kita juga mengenal Dia. Ini luar biasa. Ya. Karena kalau kita tidak mengenal Dia, tidak nempel di pokok anggur itu, dan tidak ada buah dalam kehidupan. Karena Tuhan mengenal kita itu dari buahnya. Kalau ranting itu tidak menghasilkan buah, ya ditebang, dibuang. Ini jelas sekali. Ya. Di dalam firman Tuhan dikatakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkan orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput? Nggak mungkin. Orang mengenal kita dari buahnya. Ketika kita buah yang kita hasilkan menunjukkan karakter Kristus, orang akan mengenal Kristus. Dan Tuhan mengenal lewat apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Ya. Nah, maka kita perlu hidup intim dengan Tuhan, supaya Tuhan mengenal kita. Inilah yang harus kita lakukan di akhir zaman ini, untuk kita bisa berjaga-jaga, ya. Menghidupi firman-Nya, mau hidup dituntun oleh Roh Kudus, intim dengan Tuhan, sehingga dengan demikian kita menjadi orang-orang yang siap sedia, selalu berjaga-jaga menantikan kedatangannya. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Saya mengundang kita semua untuk berdiri bersama-sama, menghormati akan firman Tuhan yang sudah kita bagikan bersama-sama. Haleluya. Zaman sekarang berjagalah. Haleluya. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda. Zaman sekarang berjagalah. Haleluya. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora, kedengaran sani sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah
dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah, zaman sekarang berjagalah. Haleluya. Lihat dunia bergelora, kedengaran di sana banyak kabar menggemparkan perlindungan dalam sabda Allah. Berlindunglah dalam sabda Allah, berlindunglah dalam sabda Allah. Oh haleluya. Terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini Engkau memperingatkan kepada setiap kami untuk berjaga-jaga di akhir zaman ini. Berjaga-jaga terus menerus Tuhan, selama kami hidup Tuhan. Karena kami terus akan diproses untuk mengalami perubahan dalam kehidupan kami, semakin serupa dengan Kristus untuk menongsong kedatangan-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu kami mau berlindung kepada kebenaran firman-Mu Tuhan, berjalan seturut dengan firman-Mu yang menuntun kami Tuhan, untuk kami terus mengalami hidup dalam damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Dan pimpin kami di dalam tuntunan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, untuk kami terus Tuhan hidup dalam penguasaan otoritas-Mu, tunduk kepada tuntunan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Dan kami setia melakukan kebenaran firman-Mu. Kami terus intim dengan Engkau ya Tuhan, menjadikan kami orang-orang yang siap untuk menghadapi situasi keadaan tantangan dalam kehidupan ini, di akhir-akhir ini ya Tuhan. Oh kami percaya Tuhan, Engkau memberi kekuatan atas setiap kami, meteraikan kebenaran firman-Mu Tuhan, meneguhkan setiap kami, menguatkan kami. Kami tetap berharap kepadamu, kami tidak kehilangan pengharapan, kami percaya Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada setiap kami semua, sehingga kami tekun setia kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Zaman sekarang berjagalah. Haleluya. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Kami mengundang pendoa sapa untuk maju ke depan. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menyatakan perlindungan dalam sabda Allah. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Bahwa pada pagi hari ini kami diingatkan untuk kami senantiasa berjaga-jaga dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan dunia semakin jahat Tuhan. Tapi kami mau menjadi wanita yang bijaksana, gadis-gadis yang bijaksana Tuhan. Di mana Tuhan kami selalu menyediakan pelita dalam hidup kami, yaitu firman Tuhan yang ada di dalam hidup kami. Di mana kami selalu juga menyediakan Tuhan, Tuhan minyak, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, kami tidak tahu kedatangan Engkau kapan, tapi kami sebagai gadis-gadis yang bijaksana, senantiasa kami Tuhan berjaga-jaga Tuhan. Kami mau Tuhan kedapatan kami menjadi seorang mempelai yang cakap, yang berhak mendapatkan mahkota kehidupan di dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Ajari kami Tuhan tidak terlena dengan kehidupan dunia kami, dengan kondisi yang ada Tuhan. Mungkin kami sibuk dengan segala aktivitas kami sibuk dengan masalah kami sibuk dengan sakit penyakit, kami sibuk dengan kekayaan, apapun itu Tuhan, tidak mengalihkan kami terus berjaga di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa Tuhan, di mana hamba-Mu Tuhan
yang sudah Engkau pakai. Urapi Pak Wi Tuhan, dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, dalam rumah tangganya. Apapun yang dilakukan hamba-Mu Tuhan, Engkau campur tangan dan Engkau memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya senantiasa kami mau dekat kepada Engkau. Kami mau dibimbing oleh Roh Kudus dan kami mau selalu intim bersama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa pada pagi hari ini. Bapak Ibu, mari kita bersyafaat buat bangsa Indonesia. Oh haleluya, kiarabaya sandera takarabayas. Kami berdoa buat bangsa Indonesia Tuhan, para pemimpin bangsa kami Tuhan. Mulai dari pemimpin kami presiden Tuhan, sampai wakil anggota-anggota DPR, MPR, menteri, bahkan semua aparat-aparat yang ada di bangsa ini Tuhan, sampai yang terkecil RT RW yang ada di sekitar kami. Engkau memberikan roh yang takut akan Engkau. Kami tahu Tuhan, tidak ada pemerintahan yang tidak berasal daripada Engkau, di mana Engkau berada di dalam bangsa kami, menuntun bangsa kami terus maju di dalam Engkau Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau memberikan roh hikmat takut akan Allah kepada para pemimpin bangsa kami, sehingga mereka memimpin dengan bijaksana, mereka mengambil keputusan dengan baik. Apa yang menjadikan Tuhan keputusan buat bangsa ini adalah bangsa yang terbaik, bangsa yang penuh multikultur Tuhan, di mana Tuhan banyak etnis yang ada di masa Indonesia. Tapi kami yakin dan percaya ketika bangsa ini ada di dalam Engkau Tuhan, bangsa ini akan terus bersatu Tuhan untuk Indonesia maju, bersatu untuk menjadi pemenang di dalam bangsa ini Tuhan. Tuhan terkhusus Tuhan, menyambut Tuhan presidensi G20 Tuhan yang akan dilaksanakan pada 1 Desember 2021 sampai November 2022. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, rencana Tuhan Labuan Bajo yang akan menjadi tempat konferensi ini Tuhan. Engkau campur tangan, Engkau berikan keamanan. Tuhan, apa yang menjadi rencana dari Bapak Presiden, persiapan semuanya Engkau campur tangan Tuhan, sehingga kuasa-Mu bekerja. Tuhan, pada presidensi G20 ini yang akan membicarakan Tuhan tentang perekonomian, bahkan non perekonomian pun Tuhan Kau campur tangan. Para pemimpin bangsa, mereka bersatu dapat Tuhan, Roh Allah bekerja dalam konferensi ini. Keamanan demi keamanan terjadi sampai selesainya nama Tuhan ditinggikan di bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, terkhusus untuk vaksinasi, supaya di tahun ini Tuhan vaksinasi dapat terlaksana dengan baik. Bahkan dari kota, desa, bahkan semua pelosok-pelosok semuanya tervaksinasi. Kami juga Tuhan menghalau segala niat jahat, orang-orang yang mengambil keuntungan dalam kartu vaksin palsu untuk kepentingan mereka. Kami mau tolak dalam nama Yesus. Biarlah mereka menjadi roh takut akan Tuhan, supaya mereka tidak melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bangsa kami menjadi bangsa yang sehat, bangsa yang kuat, bangsa yang menang dan lepas dari masalah ekonomi. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk para pemimpin kami. Kami juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan, gereja-gereja yang saat ini mulai onset ibadah Tuhan, supaya mereka tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan baik Tuhan. Bahkan Tuhan, lewat ibadah-ibadah yang ada, mereka semua Tuhan terhindar dari sakit, penyakit, bahkan dari virus COVID-19. Gereja ini akan menjadi gereja yang sehat, gereja yang membawa dampak Tuhan. Biarlah jemaat-jemaat yang rindu beribadah, mereka kembali dipuaskan, mereka kembali bertemu dengan Allah. Juga bahkan beberapa jemaat-jemaat yang saat ini belum bisa beribadah secara onset, Engkau juga menjamah mereka Tuhan. Mereka tidak kehilangan Engkau, mereka mendapatkan Tuhan kuasa-Mu bekerja dalam setiap ibadah-ibadah yang ada di dalam rumah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami terkhusus berdoa buat gereja lokal di tempat ini. Biarlah gereja ini terus Tuhan menjadi berkat bagi sekeliling kami. Engkau pakai para pemimpin-pemimpin kami Tuhan, dari Bapak Gembala Pembina, Gembala Jemaat Tuhan, bahkan para pemimpin staf penggembalaan, staf pemelayan, semuanya Engkau mengurapi kami. Biarlah kami melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Kami tahu gereja kami akan menjadi berkat bagi banyak jiwa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Sebentar kami mau memberikan persembahan Tuhan. Engkau kuduskan persembahan kami.
biar dapat dikelola di gereja kami, supaya untuk pelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Akan persiapkan persembahan kita. Persembahan sambil dijalankan, kita akan saksikan bersama pengumuman 1 minggu ke depan kegiatan di gereja lokal kita. Saya persilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Berikut adalah pengumuman gereja lokal kita khusus untuk 1 minggu ke depan. Bapak Ibu Saudara, ibadah raya Minggu tanggal 26 September diadakan secara onsite di gereja secara terbatas sesuai dengan peraturan PPKM yang berlaku. Pendaftaran ibadah raya secara onsite di gereja sementara melalui ketua-ketua komsel masing-masing. Ibadah raya tetap kami tayangkan secara live streaming di channel YouTube GBI Citra Raya di jam-jam seperti yang tertera di layar. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, kami terus menghimbau sekali lagi kepada jemaat-jemaat GBI Citra Raya untuk segera mengambil bagian dalam program vaksinasi di daerah masing-masing, karena ke depan kami akan membuka pendaftaran ibadah raya di gereja dan diutamakan bagi jemaat-jemaat yang sudah divaksin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah raya secara live streaming, maka Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan persepuluhan, kolekte, diakonia, serta bantuan sosial. Bapak Ibu Saudara bisa memberikannya di rekening BCA GBI Citra Raya yang tertera seperti di layar, dan mohon Bapak Ibu Saudara juga berkenan memberikan kode digit angka di belakang nilai transfer sesuai dengan persembahan yang Bapak Ibu berikan, dan kode digit angka tersebut Bapak Ibu Saudara bisa melihatnya seperti yang ada di layar monitor Bapak Ibu Saudara. Berikut juga kami informasikan laporan dana Natal tahun 2021 sebagai berikut. Kebutuhan dana Natal Sekolah Minggu Youth Natal Umum dan WBI adalah sebesar Rp152.050.500. Adapun total janji iman panitia Natal sudah terkumpul sebesar Rp57.200.000. Total janji iman jemaat sementara ini terkumpul Rp21 juta. Pemasukan atau pendapatan iklan ucapan di buku warta Natal sudah terkumpul sebesar Rp14.100.000. Sehingga total kekurangan dana Natal yang masih dibutuhkan adalah sebesar Rp59.750.500. Bagi Bapak Ibu Saudara jemaat-jemaat Tuhan GBI Citra Raya yang ingin mendukung dana Natal dengan memberikan kontribusi janji iman dana Natal, maka Bapak Ibu Saudara bisa mengisi form atau formulir janji iman melalui link berikut ini. Dan Saudara juga bisa menghubungi seksi dana Natal dengan koordinator Bapak Seno di nomor handphone 0856 93 70 1011. Saudaraku, pemberian kontribusi janji iman Bapak Ibu Saudara bisa melalui transfer rekening BCA GBI Citra Raya di nomor rekening 0702 33 3456 atas nama GBI Citra Raya. Mohon Bapak Ibu Saudara berkenan memberikan kode digit angka 25 di belakang nilai transfer agar memudahkan tim bendahara Natal memverifikasi janji iman yang Bapak Ibu Saudara telah berikan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah mengisi form janji iman Natal 2021, maka seksi dana akan mengirimkan foto form janji iman melalui pesan WhatsApp yang berisikan data yang sudah Bapak Ibu berikan di pengisian form online janji iman Natal 2021. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mengalami kesulitan dalam mengisi form janji iman Natal secara online, maka Saudara dapat langsung memberikan info janji iman Natal Bapak Ibu Saudara melalui nomor WhatsApp ke Bapak Seno di nomor 0856 93 70 1011. Bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah onsite di gereja, maka Bapak Ibu Saudara bisa memberikan kontribusi janji iman Saudara ke seksi dana Natal yang bertugas di meja depan setelah selesai ibadah ini. Selanjutnya ada pertemuan doa pelayan yang diadakan secara online melalui aplikasi Zoom hari Kamis tanggal 23 September tepat pada pukul 19.30 atau jam 7.30 malam. Link pertemuan akan di-share atau diinformasikan ke seluruh grup WhatsApp yang ada di GBI Citra Raya, dan seluruh pelayan Tuhan wajib hadir dalam pertemuan doa pelayan ini. Ada pertemuan gerakan doa 21-21-21 di tanggal 21 September 2021 yang dimulai pada pukul 21.00 atau jam 9 malam. Link pertemuan akan di-share di grup Telegram 21-21-21 GBI Citra Raya, mengundang seluruh jemaat-jemaat Tuhan dan seluruh pelayan Tuhan untuk hadir dalam pertemuan doa ini.
Saudaraku, terkait untuk mendukung dana Natal tahun 2021 ini, maka Panitia Natal membuka kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara yang ingin memasang iklan di buku Warta Natal. Maka berikut kami informasikan harga iklan di buku Warta Natal sebagai berikut. Untuk iklan cover depan bagian dalam, harga iklan sebesar Rp2.000.000. Iklan cover belakang bagian dalam, harganya adalah Rp2.000.000. Harga iklan cover belakang bagian luar Rp2.500.000. Harga iklan satu full halaman Rp1.000.000. Harga iklan setengah halaman Rp600.000. Harga untuk iklan seperempat halaman Rp300.000. Bapak Ibu Saudara yang ingin masang iklan di buku Warta Natal ini bisa langsung menghubungi Ibu Leni di nomor WhatsApp 0812 8202 1188. Ada pertemuan Mesbah Doa Keluarga yang diadakan secara online melalui aplikasi Zoom. Mesbah Doa ini diadakan setiap hari Senin setiap minggunya dan pertemuan akan dimulai pada pukul 19.30 atau jam 7.30 malam. Link pertemuan akan di-share di seluruh grup WhatsApp yang ada di GBI Citra Raya. Kami mengundang seluruh jemaat-jemaat Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan GBI Citra Raya untuk hadir dalam pertemuan Mesbah Doa Keluarga ini. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam sehat. Wow, puji Tuhan. Rasanya kalau belum dengar pengumuman kita nggak bisa pulang rasanya. Wah, Pak Effendi ini dipakai Tuhan emang ya untuk mengumumkan ya. Rasanya di perusahaannya dia mengumumkan keren banget pasti ya. Sudah latihan bertahun-tahun di sini ya. Terima kasih Pak Wi. Oh, beri tepuk tangan bagi Allah yang luar biasa. Saya merasa BPH ini dahsyat ya. Sepanjang bulan September ini, saya rindu kita menjadikan seperti bukan gaya hidup ya, sesuatu yang kita hidupi benar-benar. Mulai dari kita sebagai mempelai Kristus, kita harus hidup kudus di akhir zaman ini dan sekarang berjaga-jaga. Tapi berita baiknya, Tuhan sediakan pelita yaitu firman. Tuhan sediakan juga minyak yaitu Roh Kudus. Bahkan ada satu kunci lagi, intim dengan Tuhan. Wow, luar biasa. Saya rindu sepanjang bulan ini, mari mumpung kita berturut-turut dengar firman Allah ini, kita hidupi. Ya kalau boleh jadikan gaya hidup, boleh sampai terus sepanjang tahun ini. Tahun depan kita ada tema yang baru lagi ya. Saya yakin lah nanti BPH juga akan memberikan hal-hal yang luar biasa. Puji Tuhan. Tetap kasih tahu teman-teman kita yang belum divaksin ya, karena satu dan lain hal kita dorong ya supaya mereka juga bisa ibadah. Kemungkinan ya nanti kita staf gembala akan kumpul. Kalau semua semakin melandai kita pikirkan bulan depan ya karena banyak sekali yang mendaftar ya, bulan depan ya, bukan minggu depan ya. Mungkin kita bisa ya nanti kita pertemuan ya. Puji Tuhan. Mari kita berdiri semua, katakan peganglah tanganku Roh Kudus, karena tanpa Roh Kudus kita rasanya jalan itu kurang mantap. Kita harus dipimpin, harus dinasihati, dihibur, ditolong. Katakan pujian ini. Oh, haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Katakan kudus, kudus Engkau Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Mari kita bersyukur. Ku beri syukur dalam simponi indah. Mari
merasakan mujizat dan keajaiban Tuhan. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Kita percaya kita pulang dengan kendaraan kemenangan. Nama yang beri menang, Yesus dengan mantap katakan, Tuhan yang memberikan kita kemenangan. Nama yang beri menang, Yesus katakan sekali lagi, terima kasih Tuhan. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Terima kasih Tuhan, Kau mengajar kami hari ini supaya kami berjaga-jaga dalam setiap aktivitas hidup kami. Apa yang kami kerjakan sehari-hari, baik di keluarga, di pekerjaan, di pelayanan, dimanapun kami beraktivitas. Tuhan, tolong kami, jadikan kami seperti perempuan yang bijaksana. Tuhan, mari urapi kami, berikan kami kuasa. Oh Tuhan, dorong kami, ingatkan kami, supaya kami mengandalkan Engkau, hidup intim dengan Engkau ya Tuhan. Tuhan, berikan kami kerajinan membaca firman secara reguler setiap hari. Jangan kami tinggal dalam kemalasan dan terbuai ataupun tertipu oleh apapun hal-hal perkara dunia. Tetapi kami mau berpikir, bertindak, berkata-kata ya Tuhan yang sesuai dengan janji-Mu, hidup di dalam kekekalan. Terima kasih untuk hamba-Mu Pak Wi yang telah menyampaikan firman-Mu. Urapi pakai lebih lagi Tuhan di tengah, baik ya Tuhan, keluarga maupun pelayanan. Bahkan pakai kami sekalian, baik kami yang hadir di tengah-tengah ibadah onsite pada saat ini, maupun kami yang ada di rumah-rumah ya Tuhan, lewat ibadah online ya Tuhan. Biar Engkau pakai kami semua, lindungi kami ya Tuhan, berkati kami sebagaimana rencana-Mu. Berlimpah-limpah dalam segala hal. Dan bila kami diberikan kuasa untuk berjaga-jaga, sehingga tidak dicuri oleh apapun ya Tuhan, yang seringkali mengganggu kami. Sebentar kami akan pulang tinggalkan tempat ini, saat Engkau memberkati kami. Mari kita arahkan hati kita, angkat tangan kita, tanda kita berharap akan janji Allah. Ya ralabasandara batakara labasakara batak. Haleluya, saudaraku yang kasih dalam Kristus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya digenapi janji Allah dalam hidupmu. Engkau akan mengalami kecukupan, bahkan berkelimpahan dalam segala hal. Oleh sebab itu sungguh-sungguhlah engkau membaca, mendengar, merenungkan firman, bahkan melakukan firman Kristus dalam kehidupanmu sehari-hari. Tuhan akan mengangkat engkau terus naik, bukannya turun, menjadi kepala, bukannya ekor. Bahkan engkau akan memberi pinjaman, engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Kembalilah ke rumah tanggamu masing-masing. Terima dan bawalah segala berkat dari Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus, perlindungan, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan Tuhan. Bahkan Roh Kudus ya Tuhan akan memberikan engkau kecakapan dan kesanggupan di dalam melakukan aktivitas hidupmu. Terima semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang menerima katakan sama-sama, amin, amin ya. Salam sehati, selamat pulang, Tuhan memberkati kita semua.